Walaupun hari Sabtu ya maaf, walaupun weekend nih, tapi Bapak Ibu masih semangat nih buat cari ilmu mengenai investasi untuk anak ya, parenting gitu ya. Nah, di sini eh, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya, insya Allah ya. Oke, selamat pagi nih untuk semua peserta. Saya perkenalkan saya Sylvia dari Syariah Coin yang insya Allah akan menemani Bapak Ibu semua di webinar pada pagi hari ini. Dan di sini kita akan membahas mengenai parenting sukses dengan investasi cerdas yang akan disampaikan oleh Kak Lia Nur Cahyati. Nah, siapa sih Kak Lia Nur Cahyati ini? Beliau adalah seorang influencer dan edukator di bidang parenting dan keuangan keluarga. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya juga ketika sudah materinya ya, gitu. Nah, event ini diselenggarakan oleh Syariah Coin sebagai platform digital syariah yang menawarkan solusi keuangan praktis, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dengan berbagai sertifikasi dan regulasi yang menjamin kualitas. Oke, nanti juga Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut webinar hari ini akan ada bagi-bagi emas nih sesuai yang mungkin udah Bapak Ibu lihat sebelumnya ya di jarkomannya akan ada bagi-bagi emas di sesi tanya jawab dan di akhir acara. Jadi untuk Bapak Ibu dimohon untuk tetap stay di Zoom ya. Jadi ikutin acaranya sampai selesai. Selain dapat materinya nih yang udah berbobot banget, bisa juga nih Bapak Ibu dapat emas gitu. Emasnya gratis gitu kan, udah sangat nikmat gitu. Oke, jadi sebelumnya mungkin Bapak Ibu udah ada yang eh, investasi nih untuk anaknya tapi atau baru mau mulai. Nah, di sini kita akan bahas nih mengenai ilmu parentingnya yang akan diperlukan untuk bekal nih nanti anak kita. Jadi eh, nggak perlu anaknya harus berjuang dari nol gitu ya. Jadi bapak ibunya udah bisa kasih bekal nanti untuk dia dewasa, dia sudah bisa investasi dengan instrumen investasi yang akan dibahas pada hari ini seperti itu. Terus kita juga nggak mau dong kalau misalkan nanti anak kita eh, nggak punya bekal apa-apa gitu kok udah besar taunya mulai dari nol banget ini ya gitu. Nah, di sini kita kasih bekal supaya Bapak Ibu sekalian bisa jadi orang tua yang lebih cerdas gitu ya untuk memberikan bekal untuk anak-anak kita nanti. Oke, nah di sini kita langsung aja kita eh, berikan waktu dan tempat untuk Kak Lia yang nantinya akan menjelaskan mengenai parenting sukses dengan investasi cerdas yang akan disampaikan oleh Kak Lia Nur Cahyati. Kepada Kak Lia dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Silvi. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Harapannya hari ini teman-teman semuanya sehat ya. Enaknya manggilnya kakak, emas, mbak, atau ayah bunda ya? Nah, di sini rentangnya cukup campur nih, Kak. Jadi ada yang belum menikah juga ada, yang sudah bapak, ibu, dan itu juga sudah ada gitu. Oh baik, keren ya. Yang belum nikah keren sih. Jadi ada Iya, perencanaan sejak dini ya tentang investasi untuk si kecilnya nanti. Kakak iya aja Kak. benar. Oke baik, kakak biar kelihatan muda. Yang semuanya tuh zaman sekarang udah menolak tua sih Kak Silvi, betul-betul sekali. Iya benar sih, Kak. Oke semuanya, salam kenal. Saya Liana Cayanti atau teman-teman biasanya bisa panggil saya dengan panggilan KNC juga nggak apa-apa, biar lebih akrab aja gitu ya. Baik. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang parenting sukses investasi cerdas. Biar Namun kelihatan sebelum ini itu, aja Habib itu. izinkan saya untuk perkenalan diri dulu ya. Boleh di next. Oh ya, sambil kita kenalan, boleh sambil kenalan juga sama ayah bunda yang ada di sini, kakak-kakak yang ada di sini. Dari mana aja nih? Kakak siapa? Dari mana aja? Boleh chat aja di kolom komentarnya biar kita saling kenal ya. Baik, untuk slide-nya boleh di next. Hamba Allah dari rumah, Kak. Baik. Oke, Pak Ari dari Bogor. Salam kenal, Pak Ari. Nah, ini untuk secara company. Jadi
tahun 2014, salah, 2014 saya sebagai customer service mobile di Kereta Api Indonesia, kemudian lanjut lagi sebagai IT support, lanjut lagi jadi collection team, dan hingga sekarang saya menjadi business development supervisor di PT Tira Satria Niaga. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang distributor. Kalau teman-teman tahu, mungkin ada produk-produk edukasi home living seperti kayak ada Smart Hafiz, terus Vienta, itu semuanya didistribusikan oleh kami. Nah, itulah perusahaan kami. Oke, boleh di next lagi? Wow, keren ya. Ada yang dari Sulawesi. Oke, Kak Ipain dari Bekasi. Wah, kita satu langit nih, Kak Ipain. Baik, nah ini untuk non-company-nya. Saya sendiri memiliki bisnis Imagine Art Printing. Itu sebuah printing ya, printing kemudian mulai bisnis fashion juga di 2014 ini saat saya menginjak kuliah. Kemudian 2015 saya mulai menginjak ke arah modeling menjadi top 25 Putri Kerudung 2015. Kemudian lanjut lagi menjadi Putri Fashion Hijabers 2016. Terus kita lihat event juga bareng sama Kawan Hijab Indonesia, kemudian lanjut ke Putri Muslimah Bridal, terus kemudian Duta Sari Ayu Hijab, dan saat ini masih terus di modeling fashion show, influencer, master of ceremony, dan sekaligus speaker seperti saat ini untuk nemenin kakak-kakak sekalian yang ada di hari ini. Oke, baik, next. Wow, Kak Kurnia dari Zimbabwe ya. Keren sekali. Ternyata memang untuk Syariah Coin ini cakupannya cukup luas ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kenapa parenting harus... Nah, untuk teman-teman sendiri sebenarnya udah paham belum sih? Parenting itu sebenarnya apa sih? Coba. Di sini saya mau tahu parenting sendiri di pandangan teman-teman tuh seperti apa sih? Di kolom chat boleh, kalau mau speak up juga nggak apa-apa, biar kita saling sharing aja. Parenting, kita berbicara tentang parenting ya. Parenting itu apa? Karena saat ini sepertinya sudah cukup lumrah ya tentang parenting itu sendiri. Parenting, parent. Kalau kita lihat tuh parentnya sendiri itu orang tua. Ini tuh merupakan kata kerja. Jadi bisa, ya bukan artinya orang tua kerja juga sih, tapi bagaimana cara si orang tua untuk mendidik anaknya untuk menjadi yang terbaik gitu. Pola pengasuhan anak yang dilakukan orang tua, setuju kan? Parent orang tua parenting menjadi orang tua. Orang tua parenting menjadi orang tua. Sebenarnya Kak Anggi tadi cukup mewakili sih. Oke, baik. Jadi sebenarnya memang parenting itu pola ya, pola membimbing. Jadi cara orang tua, bagaimana kita ngerawat, terus untuk betul mendidik juga, mendidik anak juga. Jadi memang cukup banyak pengertian dari parenting itu sendiri. Kadang kita bahkan eh, berpikir bahwasanya dulu orang tua kita tuh nggak paham sama parenting. Padahal parenting itu udah ada dari zaman dulu. Cuman kitanya masih belum kalimat, bukan belum kalimat, kita masih belum paham betul tentang si parenting itu sendiri atau polanya seperti apa. Oke, baik. Jadi memang untuk cara orang tua ngerawat, ngasuh, dan ngajarin anak biar tumbuh jadi orang yang baik tentunya ya. Jadi nggak cuma, jadi parenting itu nggak cuma ngasih makan si kecil atau nyediain tempat tinggal, karena memang tapi juga bagaimana cara si kecil untuk bersikap, memberikan kasih sayang, dan bantu mereka untuk siap menghadapi hidup. Karena eh, masa kecil itu ternyata cuma sebentar ya, dan masa dewasa itu ketika SMA, SMP, SMA itu lebih panjang lagi yang harus diajarin ke si kecil. Nah, di sini kita belajar bahwasannya kenapa parenting harus dikaitkan dengan keuangan. Nah, yang pertama di sini ada tantangan zaman modern. Ada yang tahu nggak sih tantangan di zaman modern itu seperti apa sih? Pasti sebenarnya ayah bunda di sini atau kakak-kakak sekalian tahu sih untuk tantangan yang ada di zaman modern ini seperti apa beratnya tentang keuangan ini. Yang pertama, kasih dulu deh. Kalau yang pertama itu susu. Terus apa lagi nih, teman-teman?
Belum dia pers. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, betul. Terus makin canggih, makin mahal. Betul banget, sekolah anak betul mahal. Sekolah udah mahal, belum nanti ditambah sama les, private, dan segala macamnya ya. Itu udah termasuk tantangan yang cukup besar untuk kita sebagai orang tua gitu. Dan kemudian kita juga ada pentingnya perencanaan keuangan dalam parenting. Nah, kenapa? Kenapa pentingnya perencanaan keuangan dalam parenting? Gaya hidup, iya betul. Kadang gaya hidup suka ikut-ikutan ya. Kita temen sama A, kita temen sama B, entah lingkupnya seperti apa, itu kadang gaya hidup kita juga mempengaruhi loh teman-teman. Nah, ini dia yang kedua nih, pentingnya perencanaan keuangan dalam parenting. Karena memang untuk investasi sebagaimana itu menjadi bagian cara kita sebagai orang tua untuk memberikan keamanan dan masa depan yang cerah untuk anak-anak tentunya. Jadi kita harus lakukan nih perencanaan keuangan di tengah-tengah parenting. Dan kemudian di sini yang ketiga kita ada mengajarkan nilai keuangan sejak dini. Nah, ini nih poin yang paling penting ya, mengajarkan nilai keuangan sejak dini. Oke, baik, boleh di next. Oh ya, teman-teman, nanti kalau memang ada pertanyaan boleh ditanya aja nanti di akhir sesi ya, karena akan ada hadiah buat 5 penanya terbaik. Oke, untuk pembahasan berikutnya kita ada investasi cerdas buat orang tua zaman now. Kenalan dulu nih sama investasi. Teman-teman di sini ada yang udah investasi atau udah paham betul investasi itu sendiri apa? Boleh, silakan dijawab di kolom chatnya. Investasi itu sekarang lagi berkembang banget ya, karena banyak banget tipe-tipe investasi. Sudah mulai invest, Kak? Wah, keren banget nih, Kak Irmawati. Kakak invest apa nih? Kayak di sini keterangannya investasi itu nanam modal buat ngasilin cuan di masa depan. Cuan, lagi-lagi cuan yang di masa depan. Investasi itu menempatkan dana untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Lagi jalan invest, Kak. Oke, keren banget kakak-kakak sekalian. Jadi investasi sebenarnya nih mau tanya, investasi sama nabung tuh beda nggak sih? Investasi sama nabung sama. Oke, baik. Ada yang jawab beda atau ada yang setuju sama investasi dan nabung? Alhamdulillah sudah mulai investasi di syariah lain. Alhamdulillah. Beda tujuan. Beda tujuannya apa nih, Kak Kurnia? Beda, Kak. Nah, ini beda nih, Kak Erika. Bedanya apa investasi sama nabung? Karena kadang investasi sama nabung suka disalahartiin, makanya nabung, makanya invest, makanya nabung. Jadi kayak pemikiran terkait dengan investasi dan nabung itu sama. Investasi jangka panjang, nabung jangka panjang dan pendek, Kakak. Hmm. Nah, setuju sama jawabannya Kak Kurnia. Nabung untuk nyimpen uang, kalau invest mengembangkan uangnya dalam jangka panjang. Menabung salah satu bentuk investasi. Jadi investasi itu nanam modal. Jadi diperjelas lagi ya. Kalau investasi sendiri itu adalah nanam modal buat menghasilkan cuan di masa depan. Beda sama nabung. Kalau nabung itu uangnya diem aja. Ah, nyimpen duit 2.000 di dompet buat ditabung. Itu uang akan tetap begitu disimpan. 2.000, 2.000, 2.000 aja. Nah, kalau investasi uangnya bertumbuh, nanam modal. Bukan nanam ditaruh pupuk, bukan ya, tapi nanam modal gitu. Jadi ketika nanam modal 2.000 untuk menghasilkan, karena itu secara percentage biasanya entah di investasi saham atau emas itu secara daily atau secara weekly atau secara di masa depan itu nilai akan terus bertambah.
Nah, itu yang namanya dinamakan investasi. Jadi beda ya sama nabung. Kalau nabung itu uangnya diem aja, kalau investasi itu uangnya bertumbuh gitu. Dan tentunya investasi ini high risk, high return, besar resikonya, betul. Betul besar resikonya. Tapi kalau tahu triknya itu akan selalu tetap aman gitu. Oke, baik, next. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini, jenis-jenis investasi yang cocok buat keluarga, di sini udah banyak sih, udah disebutin ada reksadana, ada saham, ada properti, emas, asuransi, pendidikan, deposito, dan obligasi. Nah, teman-teman di sini, tadi kayaknya lihat kayaknya udah ada beberapa yang investasi nih. Dan rata-rata investasinya emas. Kenapa pilih emas? Karena kalau di sini, kayaknya lihat sih memang untuk investasi yang cocok, emas menjadi salah satu keunggulan ya. Karena kita bisa lihat nih, untuk reksadana itu buat yang pengen santai dan gak ribet analisis saham, itu main santai aja. Jadi ketika kita menabung di reksadana, itu kita ya tinggal nyantai, nyantai aja tuh, tinggal insert mau masukin berapa, terus nggak mikirin nanti akan keuntungannya berapa, karena let it flow gitu kalau reksadana. Nah kalau saham, itu biasanya untuk orang yang mau cuannya lebih besar, tapi harus sabar. Karena saham sekalinya turun, brek gitu ya. Sekalinya naik, naik, wow. Tapi ya itu tadi, kuncinya memang harus sabar. Kemudian lanjut lagi, ada lagi investasi properti. Kalau ada modal lebih, nah ini lagi ya, kalau properti itu pasti orang-orang yang punya modal lebih. Karena properti nilainya pasti nggak cukup affordable ya, karena cukup tinggi ya. Jadi bisa buat passive income juga. Jadi kayak misalnya ya contohnya kita beli rumah untuk jadi kontrakan. Nah itu passive income tuh, tapi modalnya gede gitu. Nah kalau emas safe haven bisa buat dana darurat. Kenapa coba safe haven bisa buat darurat? Nah ini keren nih, karena emas ini tuh nilainya tuh naik terus. Sekalinya turun itu nggak pernah seanjlok-anjloknya emas. Itu keren banget kalau emas. Nah, kemudian untuk asuransi pendidikan ya, teman-teman tahu sendiri pasti di sini banyak yang punya tabungan perbankan ya. Nah, kalau udah punya tabungan perbankan pasti kurang lebih ditawarkan untuk asuransi pendidikan. Misal si kecil baru umur 2 tahun ditawarin untuk mungkin jenisnya hampir sama kayak deposito, cuman dipotong per bulannya biasanya. Nah, itu buat proteksi anak di masa depan. Biar secara bulan tuh kita nggak pakai duit si anak gitu. Itu juga cocok kok buat jadi investasi teman-teman semuanya. Nah, kemudian ada deposito dan obligasi. Ini cocok banget buat yang nggak mau resiko gede. Kenapa? Ketika punya duit muter, bukan muter, ketika punya duit bulat di 10 juta, biar aman, ya udahlah ditaruh deposito aja. Udah tahu kan angka angka laba bulatnya berapa? Nah, itu udah aman tuh. Karena akan per bulannya flat aja sih gitu-gitu aja. Beda kayak emas tadi. Kalau emas tadi kan daily-nya tuh dia punya angka-angka percentage sendiri ya. Naiknya, misal turunnya, itu udah lumayan banget. Anak lebih mudah paham kalau emas, bisa dikasih lihat wujud fisiknya. Nah, ini bisa juga nih, jadi anak lebih paham karena biasanya anak-anak sekarang juga ada yang mulai dikasih anting ya, cincin buat si kecil. Nah, itu juga bisa. Nah, mulai dari situ mulai secara nggak langsung juga bisa ngajarin si kecil bahwasanya ketika menggunakan si emas ini itu harus hati-hati karena si emas ini punya nilai tersendiri yang tidak murah tentunya ya. Oke, jadi kalau menurut teman-teman untuk jenis-jenis investasi yang cocok buat keluarga teman-teman di sini tuh pilihnya yang mana nih, teman-teman? Emas, emas ya. Memang oh emas, emas, emas. Oke, keren-keren. Kita satu suara sih Kak kali ini. Kita satu suara sih Kak. Betul, betul banget, betul. Oke, baik, next. Nah, kalau teman-teman di sini nih ikut parenting, tujuannya gimana sih? Cara ngajarin si kecil biar melek finansial sejak dini. Boleh coba di absen teman-teman di sini punya anak.
Yang punya anak ya, yang single jangan, karena yang single masih belum punya anak kan pastinya ya. Oke, yang udah punya anak di sini boleh absen. Anaknya umur berapa aja? Belum nikah kak? Oh, oke baik. Adanya anak kucing. Anak kucing kayaknya majikannya juga yang harus invest ya. Ada dua, empat sama enam, ada tiga. Baik. Anak satu umur 10 tahun, 4 tahun, baik. Belum punya anak karena belum nikah, baik. Nah, ini dia nih, cara ngajarin anak tentang uang. Nah, kali ini disesuaikan sama usianya ya. 2 tahun dan bayi. Wah, 2 tahun dan bayi. Ini Kavara Diba sama kayak aku ya. Anakku sih masih 2 tahun, ada satu. Umurnya 2 tahun. Nah, kenalkan uang lewat mainan. Yang pertama usia 3 dan 6 tahun ya. Kenalkan uang lewat mainan dan cerita. Ini biasanya lebih efektif nih. Apalagi sekarang mau lebaran. Tahu, mau lebaran. Karena usia-usia ini investasinya besar loh. Investasinya besar ya. Baik. Nah, kenalkan uang lewat mainan dan cerita. Biasanya mereka tuh tanpa uang mainan pun mereka tuh udah paham nilai uang. Ini 2.000, ini 5.000. Kita bisa ceritain aja. Ade bisa beli ciki dengan nilai uang 2.000. Dengan nilai uang 2.000. Atau kalau mau dikasih lebihan itu juga nggak apa-apa. Biasanya ada orang tua yang ngajarin kasih duitnya 5.000, suruh beli bumbu masakan 2.000. Itu akan ada kembaliannya si 3.000 itu. Si kecil akan kritis nih biasanya. Si kecil akan kritis. Ada sisa 3.000 nih. Mau aku jajanin, apa aku tabung ya? 3 sampai 6 tahun, itu biasanya mereka udah mulai kritis. Atau bahkan ketika dikasih jajan sama orang tuanya, 5.000, yang dipakai 2.000, 3.000-nya ditabung tapi ngomong sama bundanya, bun aku minta duit lagi, duit aku habis. Padahal masih ada 3.000. Ketika bundanya nanya, kan tadi kan kamu baru jajan 2.000, masih ada 3.000. Enggak bun, 3.000-nya buat nabung, aku masih mau jajan lagi. Nah, di situ udah mulai kritis tuh. Oh, dia udah bisa mikir nih, aku harus bisa investasi. Bukan investasi sih, nabung ya, karena masih kecil. Aku udah bisa nabung, bisa menyisihkan uang ini untuk simpanan aku gitu. Aku gitu kak kadang. Nah kan ketahuan nih. Itu lewat cerita. Karena usia-usia 3 sampai 6 tahun itu lebih menarik dengan cerita. Kemudian kita lanjut lagi usia 7 sampai 12 tahun. Ini biasanya tuh usia-usia SD ya. Kasih uang saku, ajarin bedain kebutuhan versus keinginan. Nah, usia-usia ini biasanya orang tua malah ngasihnya bener-bener ngepas karena takut. Di usia ini tuh banyak anak-anak yang baru kecanduan game. Yang sifatnya tuh kayak punya duit nih, beli voucher ah, punya duit nih, beli koin ah, gitu ya. Tapi kalau kita tegaskan dari dulu, dari awal nih misalnya dari awal. Karena saya dulu pas lagi umur segini, dikasih jajan, dulu duit 4.000 tuh termasuk besar sekali. Pas lagi SD tuh saya tahun berapa ya? 2000, 2001 kelas 1, 2003-an gitulah mulai dikasih duit 4.000. Kelas 1 tuh masih duitnya di 2.000, 4.000. Duit 4.000 itu saya harus bisa membedain kebutuhan dan keinginan. Karena di tahun 2000 itu punya handphone keren banget ya, meskipun handphonenya masih layar kuning. Jadi mau nggak mau, saya harus bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Dengan duit 4.000, saya harus bisa beli mie gelas 1.000, sisanya buat nabung untuk memenuhi keinginan saya, yaitu beli handphone waktu itu. Nah, di situ menerapkan saya bahwasanya saya juga harus punya keinginan menabung gitu. Jadi bisa menyisihkan uang jajannya untuk mendapatkan si keinginan itu sendiri. Dan di situ juga kita bisa tahu nih kebutuhan sama keinginan. Setelah beli mie gelas, aku mau jajan roti lagi. Nah, kira-kira mau bazir nggak ya? Soalnya kan sebenarnya makan mie gelas aja tuh cukup gitu. Kenapa aku harus beli roti lagi?
tapi pengen. Nah, ini keinginan nih. Jadi secara nggak langsung kita udah bisa mikir kritis. Ya udah deh, nggak usah deh. Yang lebih priority tadi aja udah makan mie gelas aja udah bener. Tapi kan di rumah kan aku makan lagi, makan nasi. Gitu. Karena masuknya masih setengah hari waktu itu ya. Nah, betul banget nih Kak Rahmat. Saya juga gitu Kak, ingin menyisihkan keuangan. Tapi selalu ada aja nih pengeluaran yang mendadak. Betul, karena memang untuk pengeluaran itu sendiri, ya itu tadi ya. Karena bagaimana cara kita untuk membagi finansial kita, menabung, investasi, karena banyak kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder, belum lagi tersier, dan keperluan yang tidak terduga lainnya tentunya gitu untuk menghindari menghindari itu. Jadi kita masih punya sisi lain yang bisa kita korek lagi nih. Jadi ketika kita ada dana darurat atau segala macam, kita masih nggak perlu kayak, aduh bener-bener habis gitu. Waktunya berobat gitu misalnya. Berobat, delalahnya tanpa asuransi, tanpa BPJS misalnya, dan kemudian nggak ada pegangan sama sekali. Kalau nggak ada dana darurat, itu tentunya kita akan larinya kemana? Iya, bukan apa lagi, pasti ke pinjaman-pinjaman yang lainnya tentunya. Nah, kemudian di usia yang 13 sampai 18 tahun, nah ini udah mulai dewasa nih. Biasanya di sini udah kayak SMP, SMA gitu ya. Ajarin investasi kecil-kecilan. Biar mereka tuh nggak gampang FOMO. Tapi tahun-tahun ini tuh adalah tahun-tahun tersulit. Tahun-tahun ini tuh tahun-tahun tersulit. SMP, SMA itu rata-rata FOMO semua. Percaya teman-teman. Apalagi sekarang. FOMO-nya nggak usah jauh-jauh. Sunscreen baru, baru ada yang launching, terpengen beli. Sunscreennya di rumah masih ada. Terus belum lagi nanti lip cream. Lip cream yang warnanya oranye muda, oranye tua, itu semuanya pasti ada tuh. Nah itu FOMO tuh. Nanti ada launching lagi merek baru. Nah itu sebenarnya susah sih ngeremnya. Tapi ya itu tadi. Kita sebagai orang tua tuh juga harus mengajarkan investasi juga kecil-kecilan biar mereka betul gak gampang FOMO. Meskipun mereka masih ada di titik gampang FOMO itu tadi sendiri. Jadi caranya pas lagi di usia ini itu biasanya kita harus menjelaskan bahwasannya untuk dari apa ya? Karena dari umur segini itu biasanya mereka tuh udah mulai bisa menyisihkan ketika dapet THR dari tahun lalu, itu mereka pasti akan punya tujuan tersendiri. Misal kekumpul, wah Bun, aku udah kekumpul nih 3 juta dari uang lebaran tahun lalu. Aku nabung dulu di Bunda ya. Oh jangan, kalau nabung duitnya akan diem aja, nggak akan berkembang. Kita beli emas aja. Dulu aku setiap punya tabungan, saya setiap ada tabungan, itu selalu beli emas. Entah gelang, entah kalung, bentuknya emas. Kenapa ketika jadi emas, nggak ada kepikiran mau ngejual? Nggak ada kepikiran mau ngejual, meskipun itu tadinya emang untuk investasi atau dana darurat, tapi begitu bentuknya udah ada bentuknya emas, itu kan duitnya udah nggak kelihatan lagi ya, karena bentuknya udah emas. Coba dulu mas, dulu udah ada Saria Point, jadi kan nggak bolak-balik ke toko emas ya, jadi tinggal bolak-balik buka aplikasi aja, dan itu apalagi sekarang Saria Point itu udah nggak pakai minimal lagi, jadi mau berapapun investasinya tuh masih bisa semua, jadi nggak usah kekumpul dulu 5 juta atau 10 juta, itu kita udah bisa investasi, ngajarin investasi kecil-kecilan buat kecil. Betul banget Kak Kurnia, cukup dari rumah aja. Orang tuanya juga kadang masih susah atur kebutuhan versus keinginan. Gimana ya, Kak? Nah, ini dia, Kak. Untuk di saat ini kehidupan yang kita jalani, itu masih banyak banget parents atau bahkan keluarga, orang tua yang masih sulit banget menyisihkan mana kebutuhan, mana keinginan. Cara ngebedain kebutuhan sama keinginannya kayak gimana? Contoh, contoh awal. Jujur, saya sendiri punya suami yang benar-benar pecinta otomotif banget. Wah, di sini bergejolak dong, mana kebutuhan, mana keinginan, bergejolak banget. Sebagai suami, dia pasti bergejolak banget. Wah, peleknya baru nih, harus baru nih. Pelek baru sama kebutuhannya dia tas laptop. Harganya mahalan pelek, tapi itu bergejolaknya luar biasa. Apalagi di sini mungkin kakak-kakak sekalian punya hobi, misalnya mengoleksi sesuatu.
dan mau nggak mau memaksa, tapi velgnya keren banget gitu misalnya, atau apanya tuh keren banget, kalau nggak beli sayang nih karena harganya lagi murah, tapi kebutuhannya di tas laptop. Nah, ini biasanya tuh yang menjadi getar-getir di hati ya, getar-getir di hati. Nah, yang tas laptop ini kebutuhan. Sedangkan si velg ini adalah keinginan. Keinginan yang sebenarnya bisa dibeli nanti aja. Tas laptopnya kan udah jebol. Itu yang paling urgent, itu kebutuhan. Itu kebutuhan teman-teman. Gitu. Kalau keinginan biasanya tuh impulsive buying namanya. Itu keinginan. Kadang kita butuh sama keinginan kita, terus ingin ada kebutuhan yang terrealisasi. Nah, ini dia nih. Biasanya kita juga harus gini, cara untuk memanage si kebutuhan saat atau keinginan ya. Misal, kebutuhan ini biasanya itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok yang sifatnya secara bulanan, secara monthly, itu angkanya sudah bulat, teman-teman. Itu angkanya biasanya sudah bulat. Kebutuhan, misal kebutuhan pokok kayak listrik, bahan bahan bahanan makanan pokok gitu kan. Misal dari gaji 3 juta ya, dari gaji 3 juta, biasanya secara bulan yang udah pasti keluar itu 1,5 juta misalnya. Masih ada sisa di 1,5 juta lagi. 1,5 juta ini kebimbangan antara mau dipakai untuk keinginan atau kebutuhan lainnya yang sebenarnya itu keinginan tapi dijadiin kebutuhan gitu. Kalau yang namanya biasanya perempuan itu pasti nggak lepas dari fashion ya. Biasanya ada fashion lucu-lucu, aduh gemes banget, ini outernya modelnya lucu banget, ih, celananya lucu banget, nggak terlalu ini jadi bikin tinggi. Secara nggak langsung itu langsung kita berpikir, aku butuh ini nih biar kelihatan tambah keren. Aku butuh ini, itu kebutuhan. Aku butuh ini, itu kebutuhan. Padahal aslinya itu keinginan. Dan itu sebenarnya bisa dibeli nanti. Cuma kita harus pikir dulu nih, itu kan tambahan ya, itu kan kebutuhan tambahan ya. Kita harus pikir lagi, ketika kita beli produk ini, ketika kita membeli celana ini, akan ada sebagian yang bisa disisihkan lagi apa enggak? Karena akan ada kebutuhan tersier yang tidak terduga lainnya, teman-teman. Gitu. Kadang kalau biar aman, gaji 3 juta, 1,5 juta udah untuk bayar listrik, bayaran pokok, dan lain-lainnya. Masih ada 1,5 juta lagi. Biar aman, udah 500 ribu, dipakein investasi dulu. Jadi kita masih ada si 1 juta ini. Minimal kita udah sisipkan sebagian untuk investasi itu tadi. Gitu. Jadi ketika kita membeli kebutuhan atau keinginan di luar bahan pokok, itu kita masih ada spare. Gitu. Betul, mindset aja, Kak. Karena kadang yang bikin kita membuat itu kebutuhan tuh diri kita sendiri. Aku butuh itu tuh biar kelihatan cantik. Aku butuh itu tuh biar kelihatan ini. Padahal itu nanti juga ada gitu. Itu nanti juga bisa gitu. Intinya begitu. Kadang keinginan hanya untuk memenuhi gengsi tanpa memikir kebutuhan. Nah, kayak mah curhat ya. Kayak mah curhat ya. Oke, oke, baik. Jadi memang cukup menarik ya kalau materi-materi tentang si kebutuhan keinginan ini. Kadang kita pun masih sulit membedakan sebenarnya butuh nggak ya? Butuh nggak ya? Mungkin teman-teman di sini yang punya marketplace skincare kebutuhan kan Kak? Itu kebutuhan, itu kebutuhan. Karena kalau kulit nggak dijaga susah ya. Oke. Nah, di sini teman-teman juga pastinya eh, Oh ya, punya Sip, mau beli kopi dulu nanti habis beli kopi. punya marketplace ya. Dan tentunya ketika punya marketplace, jujur aja coba, jujur sama KNC di sini. Berapa total yang ada di keranjang? Yang masuk keranjang tapi nggak dibayar. Udah sampai 99 plus plus nggak sih? Rata-rata sih 99 plus 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 sih. Karena saking kitanya sebenarnya itu adalah cara kita mengelola ya. Penting apa enggak ya? Udahlah masukin aja ini dulu, masukin aja ini dulu, masukin aja dulu. Padahal nggak jadi beli. Tapi teman-teman di sini udah bisa menahan, menahan si keinginan itu tadi. Itu udah hebat loh sebenarnya. Keinginan untuk memuaskan diri. Iya, betul banget. Seenggaknya kita tahu kebutuhan
anak apa aja, itu yang kita beri pemahaman ke anak. Betul, betul sekali. Kadang memang si kecil itu ada yang kalau nggak diajarin sejak dini, si kecil itu berpikir bahwasannya kebutuhan itu, aku butuh ini tuh selalu ada di rumah gitu misalnya. Yang bahwasannya sebenarnya kebutuhan itu akan ada di suatu waktu aja. Misal kayak si kecil minta kue nastar, misalnya ya, kue nastar. Tapi nastar itu kan adanya pas lagi Idul Fitri aja. Dan kalaupun di luar itu, biasanya tuh ada tuh anak-anak yang pengen kayak ngambek gitu. Tapi aku maunya kue nastar gitu. Dan kebetulan si orang tuanya mungkin nggak punya duit gitu buat beli si nastar itu sendiri. Nah, ketika anak itu paham bahwasanya, oh nanti akan ada lagi ya nastarnya. Ya udah deh, nanti aja. Si kecil akan ngerti kok. Insya Allah si kecil juga akan ngerti. Karena kita beri pemahaman sebelumnya. Sama kayak ketika membeli sesuatu, si kecil pasti akan ngerengek minta sesuatu. Tapi itu biasanya cuma sementara, teman-teman. Itu biasanya cuma sementara. Dulu saya juga sempat ngambek kok sama orang tua. Saya bukan karena nggak pernah marah ya, tapi pernah marah, pernah ngambek sama orang tua itu pasti pernah. Teman-teman di sini juga pasti pernah. Karena dulu dulu tuh lagi kayak zamannya punya komputer komputer PC. Jadi saya minta komputer. Komputer zaman dulu kan mahal banget ya. Udah gitu besar banget. Dan orang tua selalu beli nanti ya, nanti ya, nanti ya kalau kamu peringkat satu. Nah, ketika saya besar, itu saya mengerti kenapa harus peringkat satu. Karena mendapatkan uang segitu itu nggak mudah, teman-teman. Gitu. Jadi di situ secara nggak langsung mengajarkan saya bahwasanya, oh iya ya, ternyata kita harus usaha, kita harus invest, kita harus menyisihkan untuk mendapatkan hal tersebut. Gitu. Banyak kak, dimasukin aja dulu ke keranjang, cek aja nanti-nanti. Oke, baik kita lanjut di materi berikutnya ya. Ada mindset keuangan yang harus ditumbuhkan di keluarga. Parenting dan keuangan. Mindset keuangan yang harus ditumbuhkan di keluarga. Nah ini tadi nih, yang diucapin sama Kak, siapa tadi ya? Mindset. Mindset, Kak hamba Allah. Mindset keuangan yang harus ditumbuhkan keluarga. Keluarga kita harus punya healthy money habits. Nah, prinsipnya nih, 50, 30, 20. 50% kebutuhan, kayak yang tadi kan saya bilang ya. Jadi yang ketika punya duit 3 juta, itu satu setengahnya tuh buat kebutuhan. Kemudian 30%-nya tuh untuk keinginan, dan 20%-nya itu untuk investasi atau tabungan. Gitu. Jadi prinsipnya ingat ya, prinsipnya 50, 30, 20. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% investasi atau tabungan. Kemudian yang kedua itu kita bilang jangan konsumtif. Tadi ya, jangan impulsif buying. Hindari utang buat hal-hal yang nggak perlu. Jadi teman-teman, buat kebutuhan yang mungkin sifatnya kayak pendukung, kebutuhan sekunder atau tersier, nggak perlu kayak pay later atau diutangin dulu yang sifatnya nggak terlalu urgensi, itu nggak perlu. Pokoknya nggak perlu, jangan usahakan tuh jangan hindari-hindari pembayaran-pembayaran yang dinanti-nanti aja. Karena hal itu bisa bisa memicu apa ya? Kadang ada orang yang ketika sudah menggunakan sekali dengan pendanaan tersebut, itu akan keterusan. Oh ya udah cuma segini. Oh ya udah cuma segini. Nggak taunya itu menggulung. Dan ketika nanti angkanya sudah besar, kita udah mulai kelimpungan. Wah, sebesar ini ya, gitu. Kemudian, libatkan anak dalam pengelolaan keuangan keluarga. Libatkan anak. Nah, contoh libatkan anak apa nih teman-teman? Ternyata orang tua yang bilang nanti anak itu aku yang sekarang. Betul, betul Kak Cahaya. Ternyata rasanya bilang nanti anak sekarang sudah saya ucapkan. Betul, betul. Karena memang untuk kebutuhan sendiri kita nggak bisa semuanya langsung realisasikan dalam waktu detik itu juga. Nah, libatkan anak dalam pengelolaan keuangan keluarga. Tapi untuk pengelolaan keuangan keluarganya sendiri ini seperti apa? Jangan plek ketiplek bulat seperti itu ya. Jadi untuk melibatkan ini, misalnya saat kita belanja, biasanya
ibu-ibu yang belanja itu punya budget. Hari ini mau ke supermarket belanja 300.000. 300.000 ya. Nggak lebih, nggak kurang, pokoknya duitnya 300.000. Nah, libatin si kecil nih. Ketika udah sampai supermarket, biasanya si kecil ngambil A, ngambil B, ngambil C, ngambil D. Banyak yang diambil. Dek, Bunda cuma punya duit segini. Ade bisa ambil yang Ade butuhin aja ya. Ternyata butuh semuanya. Diambil semuanya. Nah, ini si kecil, kalau diambil semuanya itu kan udah pasti dengan 300.000 itu tadi nggak cukup ya. Itu kadang ada orang tua yang langsung, Dek, ini jangan, ini kan masih ada. Dek, ini kan masih ada. Dek, ini kan masih ada. Itu pasti kita sosialisasikan dulu tuh. Begitu di supermarket. Dek, ini masih ada, jangan ya, nanti aja. Dek, ini masih ada, kan duitnya cuma segini. Kita ingetin lagi tuh. Ya, kan nggak cukup deh, ininya cuma segini, ininya cuma segini. Nah, dari 300.000 ini, adek boleh ambil apa aja yang budgetnya, misalnya, yang uangnya cuma 50.000 buat adek. Biasanya si kecil akan nanya, Bun, ini boleh nggak? Bun, ini boleh nggak? Bun, ini boleh nggak? Kalau si kecil udah bisa lihat angka di situ, di papan harga ya, kalau di papan harga, Bun, ini boleh nggak? Harganya tuh cuma 3.000, kan masih ada berapa ribu lagi sisanya. Biasanya si kecil akan mengkritisi hal itu. Makanya kita juga harus melibatkan si kecil dalam pengelolaan keuangan keluarga. Nah, itu yang dimaksud. Jadi si kecil juga secara nggak langsung bisa ikut kontribusi ya, bagaimana pendapatnya dengan si kecil, bagaimana kurangnya berapa, atau harus nambahnya berapa. Jadi si kecil juga ikut kritis. Oke, baik, next. Nah, parenting sukses bukan cuma soal kasih sayang, tapi juga kesiapan finansial. Karena pastinya teman-teman di sini, kakak-kakak sekalian yang di sini nggak mau ya, si kecil atau anak kita nantinya akan memiliki apa ya, bisa dibilang leksiko yang kurang baik ketika nanti dewasa dengan finansial yang sangat kekurangan itu pastinya nggak mau. Karena kita sebagai orang tua pastinya juga akan menyediakan atau bahkan menyiapkan yang terbaik untuk si kecil secara finansial. Biar si kecil pun akan aman, sejahtera, dan ketika ada risiko-risiko besar, itu mereka punya solusi dengan sejenisnya gitu. Dan yang pertama jangan lupa teman-teman untuk mulai investasi sejak dini ya. Jadi meskipun si kecil, masih belum ada 5 tahun, teman-teman tadi masih udah lihat ya 3 sampai 6 tahun tuh kayak gimana skemanya. Kemudian yang usianya 7 sampai 12 tahun itu kasih uang saku, terus ajarin bedain kebutuhan sama persis keinginan. Kemudian yang di usia 13 sampai 18 ajarin investasi kecil-kecilan. Kemudian jangan lupa ajarkan anak tentang uang. Dan jangan lupa juga buat perencanaan keuangan keluarga. Ini buat perencanaan keluarga, keuangan keluarga biasanya pas gampangnya tuh kita ngajarinnya tuh pas mau lebaran juga nih teman. Karena kita biasanya sebagai orang tua kan ada menyisihkan uang untuk ngasih THR ke teman ke saudara ya. Biasanya tuh si kecil tuh seneng banget dilibatin gitu. Jadi didudukin bareng, Dek, nanti ini buat ini buat ini, meskipun ngasihnya amplop aja, mereka nggak tahu nilainya berapa, tapi mereka udah dilibatin untuk perencanaan itu sendiri, ini dikasih siapa, 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 itu akan lebih ke koordinir dan mereka lebih paham kalau itu memang bukan punya dia dan harus dikasih ke saudaranya. Gitu. Oke, investasi bodong pas lebaran. Itu nanti orang tuanya mendadak lupa ya ketika dapat THR ya. Oke, boleh di next. Oke, sebenarnya cukup sekian untuk materinya. Nah, setelah ini, mungkin teman-teman jika ada pertanyaan, boleh langsung aja ditanya di kolom komentar. Memang tidak terasa untuk materi tentang investasi ini memang cukup menarik ya. Jadi saking nggak terasanya udah di slide terakhir aja, dan terlihat di sini keluarga yang bahagia dan berkecukupan karena memang finansialnya baik. Jadi harapannya teman-teman semuanya dimanapun berada, secara finansial pun baik, dan lanjut investasi dengan pilihan teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, boleh silakan ya. Untuk Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian yang ada pertanyaan, boleh Kak Silvi, suaranya kecil ya?
suaraku? Gimana? Eh, Masih kecil sih di aku. Oh, kecil juga ternyata nih di KMA-nya. Suaranya gimana kalau sekarang? Nah, sekarang udah besar, Kak. Oke, untuk Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian yang ada pertanyaan bisa langsung dituliskan aja di kolom chat nanti akan dipilih ya oleh kalian juga Betul. untuk pertanyaan 5 pertanyaan terbaik nanti akan dapat emas gratis nih. Yuk, untuk kakak-kakak sekalian boleh langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Oke. Sambil menunggu boleh nih kali ya kita ngobrol-ngobrol sedikit kali ya. Boleh, boleh Kak Sensi. Eh, dari kalian sendiri nih untuk investasiin emas atau instrumen lain untuk anak itu gimana sih Kak? Kan tadi anaknya ada 2 ya. Anaknya satu, 2 tahun. Oh, oh, oke, anaknya 1. Nah, itu apakah udah langsung disisihin sendiri sama investasi yang untuk kalian sendiri atau digabung terus nanti ketika anaknya besar baru dipisahkan atau gimana Kak? Kalau aku sendiri dipisah. Kenapa Hmm. dipisah? Karena sebenarnya tuh kalau diperbankan untuk anak yang usia di bawah 5 tahun tuh dia masih belum bisa pakai nama sendiri ya. Jadi Mhm. aku tetap pakai namaku, tapi itu dipisah untuk si Oh, kecil. oke. Jadi begitu punya anak, itu kita memang langsung ngurus-ngurus segala macamnya dan aku langsung kayak bikin semacam auto debit. Nah ini auto Mhm. debit tuh biasanya tuh cukup membantu ya, karena kita nggak terasa ngeluarin uang setiap bulan. Jadi Karena begitu rutin ya langsung ya. betul rutin. Jadi yang kita terima tuh bulat bulat uangnya segitu dan Mhm. itu udah auto debit dan itu nanti akan diambil di usia si kecil tuh ada jangkanya 5 tahun gitu. Jadi udah Oh, langsung diinvestasiin dan lebih selebihnya dari itu juga ada investasi emas juga sih buat si kecil. oke deh. Berarti digabung dulu nih ya Kak untuk Eh, nam- investasinya. namanya namanya aja masih namaku, tapi secara Mhm. tabungan atau pintu-pintunya itu beda. Oke, berarti langsung diplot-plotin gitu ya Kak? Betul. Oke deh, mungkin jadi ini juga nih masukan buat teman-teman yang eh, udah mungkin anaknya lebih dari 1, mungkin ya tadi bisa dipisah juga untuk plot-plotnya. Nah sebelumnya juga di Sharecoin sebenarnya bisa Kak, kalau misalkan langsung akun nama anak sendiri gitu. Oh Jadi iya. iya, jadi tinggal pakai KTA atau KK. Nah itu nanti eh, yang ngurus akunnya itu bisa orang tuanya, tapi udah langsung terpisah nih buat anaknya kayak gitu. Dan itu bisa mulai Oh, dari Rp5.000 aja nih Kak. Kan tadi sempat dibahas juga ya kalau misalkan harga emas tuh eh, sekarang aja 0,5 udah 800 mau 900 ya udah hampir sejuta. Nah, betul. Syariah Coin tuh bisa dari 5.000 Kak. Rp5.000 aja udah bisa punya emas gitu. Nah, ini enaknya nyicilnya di Syariah Coin tuh. Jadi eh, mulai dari 5.000 itu udah bisa nabung dikit-dikit rutin kayak tadi auto debit jatuhnya juga bisa gitu. Sebenarnya cuan ya Kak, kalau misalkan kayak gini ya. Jadi nggak perlu Betul, nunggu betul banget. uangnya kekumpul dulu gitu ya. Benar, benar banget. Gitu, oke. Gimana nih udah mulai ada masuk nih pertanyaan nih. Ini akan dipilih dulu ya. Betul, Ternyata betul. banyak juga ya Kak setelah interaksi tadi masih banyak yang kepo ternyata nih sama detail-detailnya soal investasi gitu. Benar-benar. Oke. Aku mau mulai. Aku lagi lihat-lihat dulu pertanyaannya ya. Oke Kak. Nanti aku juga bantu untuk pilih ya mungkin ya. Jadi penanya yang terbaik akan dibacakan pertanyaannya. Aku tertarik untuk menjawab Kak Cahya sih. Oke, kita note ya untuk pertanyaannya Kak Cahya.
Pertanyaan kaca. Terus ini mau langsung di listin aja apa mau langsung dijawab dulu Kak? Kita masukin list dulu Kak, jadi nanti dibacainnya langsung 5 yang terbaik gitu. Oke, Kak Cahya, kemudian Kak Asep Agung, Step Agung, oke. kemudian ini siapa? Oh, ternyata Kak Cahya ini pertanyaannya agak berulang nih Kak. Mungkin nanti bisa didetailkan yang mana ya yang ditanyakan. Oh, oke baik, Yang akan dijawab, sorry. Nah, Kak Cahya. Oke, terus Kak Rama, bukan nih, Kanita. Kak Nita, ya sebelumnya untuk yang sudah bertanya, bisa dibantu untuk link absensi ya, yang udah aku kirim di kolom chat juga. Bisa diklik untuk absensinya di hari ini. Jadi nanti kita ada bagi-bagi emas. Selain dari yang penanya, nanti ada 10 orang yang akan beruntung nih buat dapetin emas juga lagi di akhir gitu. Jadi minta tolong untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa isi link absen yang sudah saya share di kolom chat ya. satu lagi ya? Tadi Cahya, Asep Agung, Nita, Anggi, Anggi. Oke. Ya, satu lagi Kak. sama hamba Allah Kak. Ya deh. Hamba Allah. Pertanyaannya cukup menarik, menarik sekali. Untuk syariah koin, oke. Nah, ini nanti syariah koin kayaknya nanti bisa dibantu jawabannya kasih Lutfi sini. Oke. Yang Sekarang kita sudah ke penanya soal materi dulu ya, Kak. Berarti tuh, dari Kak Cahya. Kak Cahya ini pertanyaannya tentang ini tadi Kak Cahya. Pertanyaannya lumayan banyak nih Kak Cahya tadi Oh, Kak soalnya. Cahya ternyata banyak. Iya, makanya Kak. Tapi ada Ya juga yang ampun. tanya soal eh, kalau kebutuhan kita ternyata lebih besar dari 50%, bahkan hampir 100% dari gaji gimana ya? Gitu. Mm-mm. Ada yang itu juga. Oh, sebenarnya aku tertarik untuk menjawab yang ini sih. Cara menghadapi kebutuhan yang lebih besar daripada gaji. Oh, oke. Ini sebenarnya eh, lebih besar dari hampir 100% yang harus di karena di sini banyak banyak banget strategi yang harus kehandle ya biar nggak karena ini hitungannya hampir 100% tuh hitungannya tekor loh Kak Cahya. Ini tekor.
Karena besar bahasa. masak dari tiang ya ini ya. Betul, ini tuh sama besarnya. Jadi kayak ketika dapat gaji lewat aja dan itu selalu lewat. Ini sayang banget. Jadi kayaknya sih beberapa strategi yang harus dibuat itu salah satunya tuh kita harus cek dan atur ulang dari pengeluarannya sih Kak. Kita bikin bikin daftar aja dari semua pengeluarannya. Jadi kita pisahin lagi mana yang wajib, mana yang bisa dikurangin. Misalnya makan, transport, listrik itu kan wajib ya. Yang bisa dikurangin misal kayak ngopi atau langganan streaming atau pembelian produk-produk yang lain itu kita bisa kurangin dari situ. Kalau dari gaji yang didapat nggak cukup ini hmm, minimal memang harus ada passive income gitu. Kemudian kita juga harus bisa batas maksimalnya ya dari setiap pengeluarannya kita harus punya batas maksimal. Jangan lupa untuk pakai metode yang tadi 50-30-20, 50% kebutuhan, 30% keinginan atau 20% tabungan investasi. Kemudian pastinya jangan jangan konsumtif. Jadi kurangin kurangin konsumsi konsumtifnya, jangan pakai utang dan segala macamnya. Cara hemat salah satunya ketika kita beli barang-barang itu kita pastikan diskonan. Barang-barang diskonan dan nggak lupa untuk sisihin sebagian tadi buat investasi dan tabungan. Itu sih. Tapi kalau dilihat ini 100% lebih dari gaji, cari tambahan dari investasi nih Kak Cahya. Ini jujur sulit banget sih. Kemudian Kak Cahya juga sebenarnya nanya ya, kalau kita belum punya anak, tadi Kak Cahya tuh udah punya anak belum ya? Punten. Kalau Bagaimana kita Kak belum Cahya? kalau kita belum punya anak atau bahkan belum menikah, apa kita perlu belajar parenting? Bahkan bagaimana cara mempraktekannya? Nah, ini banyak banget sih. Pertanyaan yang ini juga menarik sih. Karena sekarang, parenting zaman sekarang itu nggak cuma diajarin sama para orang tua. Dan pengikutnya tuh nggak cuma orang tua sih. Banyak anak-anak muda yang udah mulai ikut parenting. Ikut-ikut parenting. Nggak heran ya, ibu baru. Ibu baru tuh ketika kita punya anak, itu kita merasa lebih pintar dari orang tua. Itu karena banyak banget pembelajaran parenting-parenting yang masuk ke kita. Kayak zaman dulu, cara ngocok susu kan gini ya, ngocok aja. Mm-mm. Terus sekarang ngocok susu kan begini aja udah, nggak perlu begini-gini, Eh, karena busanya bikin kembung anak. Tapi orang tua kita beda. Ya kamu kan juga dulu juga ngocoknya kayak gitu biasa aja kok. Nah, itu dia perbedaan cara parentingnya masing-masing. Jadi kalau bagaimana cara mempraktekannya, sebenarnya itu kita secara nggak langsung kita udah belajar banyak tentang parenting gitu. jadi bisa buat bekal ya Kak, istilahnya sebelum punya anak tuh udah ada ilmunya gitu ya. Nanti jadi pas udah punya anak tuh bukan lagi belajar tapi langsung praktek. Bener gak sih Kak? Betul betul banget. Oke. Untuk dari Kak Cahya, berarti Oh, biasanya kalau diskonan agak nggak bagus barangnya Kak. Nah, betul lah iya sih. Kalau hmm, diskonan emang nggak bagus. Usahakan diskonannya tuh jangan diskon clearance Kak, tapi diskon belinya pas lagi double twin date, tanggal oh, kembar. tanggal cantik ya Kak. Jadi itu bukan nggak bagus, bukan clearance ya, tapi yang lagi momentum aja gitu. Hmm. Betul banget Kak Irma, belum nikah tuh harus lebih banyak belajar parenting soalnya banyak zaman, bener banget. Atau mungkin ini ya Kak, ini termasuk apa inner healing kali ya dari waktu kecil. Misalkan dulu berharapnya orang tuanya melakukan hal A, B, C, tapi dia tidak mendapatkan. Nah, dia belajar nih sebelum punya anak ya. Betul, betul, betul sekali. Nah, itu jadi bekal nih buat nantinya. Oke. Oke, Kita kita bisa lanjut. lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak? Boleh pertanyaannya ini ya, Kak Asep Agung ya. Iya, Apa siapa yang Agung? lebih penting untuk menciptakan masa depan stabil finansial? Memiliki penghasilan yang besar atau mengelola pengeluaran seminimal mungkin? Sebenarnya tuh penghasilan yang besar sama mengelola pengeluaran seminimal mungkin tuh sangat penting ya untuk menciptakan si masa depan yang stabil ini. Karena masing-masing tuh punya peran yang beda nih dalam dalam mencapai tujuannya. Misal untuk penghasilan yang besar, itu biasanya tuh ngebantu pencapaian tujuan finansial. Terus dengan pendapatan yang lebih tinggi juga Kak Asep nih
punya lebih banyak ruang buat nabung, buat investasi, menghadapi kejadian terduga tentunya. Nah, terus dari penghasilan yang besar juga Kak Asep tuh juga harus bisa ngimbangin dengan pengelolaan yang baik, biar nggak kebawa gaya hidup konsumtif yang justru bisa memperburuk kondisi keuangan gitu. Terus untuk mengelola pengeluaran seminimal mungkin juga itu kunci ya untuk menjaga kestabilan finansial, terutama ketika pendapatan nggak terlalu stabil atau masih terbatas. Dengan pengelolaan pengeluaran yang baik atau pengeluaran seminimal mungkin, itu Kak Asep bisa memastikan bahwa uang yang digunakan itu efektif dan bisa nabung lebih banyak dan menghindari utang yang nggak perlu. Mengontrol pengeluaran memungkinkan untuk membantu dana darurat pastinya dan berinvestasi meskipun pendapatannya terbatas. Sebenarnya sih idealnya itu keduanya kombinasi yang sangat baik sih Mas Asep. Jadi penghasilan yang besar, memberi lebih banyak peluang, terus pengelolaan pengeluaran yang bijak itu juga kunci. Biar penghasilan tersebut nggak kebuang gitu aja gitu. Jadi harusnya sih bisa dikolaborasiin sih, biar makin stabil finansialnya. Oke deh, berarti kembali lagi juga sama habit ya Kak. Jadi kalau misalkan uangnya banyak tapi tetap nggak bisa ngontrol keuangan mah sama aja ya. Benar, benar banget Kak. Nah, jadi yang tadi 50, 30, 20 itu kuncinya ya Kak. Betul, betul. 50, 30, 20. Oke deh. Terus kita lanjut ke pertanyaannya Kak Nita Kanita ini yang mau tanya bagaimana Kak. mengajarkan pencatatan keuangan juga ke anak-anak yang baru mulai investasi biar terbiasa itu ya Kak. Atau ada lagi ke pertanyaannya takutnya double lagi pertanyaannya. Iya, double sini. Ini apa perbedaan antara kebebasan finansial Oke. dan kestabilan finansial? Bagaimana cara? Hmm, 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 hmm. Oke. Perbedaan dari kebebasan finansial. Nah, ini keduanya memang beda sih, tapi saling terkait. Jadi kebebasan finansial itu Ya. berarti berarti kebebasan finansial nih. Jadi Kak Nita tuh bisa hidup, bukan bisa hidup sih, bisa menjalani hari-hari tanpa kerja lagi. Tanpa kerja lagi untuk mendapatkan penghasilan. Karena biasanya dicapai itu ketika pendapatannya pasif, misal dari investasi bisnis atau sumber lain. Biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi nggak terlalu bergantung pada gaji bulanan. Tapi kalau kestabilan finansial itu lebih ke kemampuan untuk kemampuan ya. Kalau kestabilan finansial lebih ke kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tanpa stres keuangan, meski masih kerja. Jadi stabil ini artinya Kak Anita bisa mengelola pengeluaran, memiliki tabungan darurat dan nggak terbebani utang pastinya, meski masih ngandelin si penghasilan aktif gitu ya. Nah, biasanya sih untuk cara bukan mencapai, menggapai keduanya, itu Kak Anita juga harus mengatur pengeluaran dengan bijak tentunya. Kayak tadi ya rumusnya 50, 30, 20. Jadi prioritasin kebutuhan dan minimalin pengeluaran yang nggak perlu. Jadi Kak Anita bisa nabung dan berinvestasi buat masa depan. Kemudian pastinya bisa investasi buat pendapatan pasif, terus bisa bangun dana darurat juga karena stabil finansial tadi, dan pastinya finansialnya juga lebih disiplin, lebih konsisten dalam menabung, investasi, dan mengelola pengeluaran adalah kunci untuk mencapai semuanya. Gitu. Oke, Kanita sudah dijawab untuk pertanyaannya. Kita Sama lanjut ke Kak Anggi, Kak. Kak Anggi, Ah, ah. baik dari Kak Anggi. Kak Rita mana? Oh ini, Kak Anggi. Apakah ada masanya? Oh ini ya. Apakah ada masanya dunia parenting dalam finansial anak itu sampai kapan disampaikan dan diajarkannya? Oh, sampai kapan maksimal ngajarin ngajarin finansialnya ya maksudnya? Sebenarnya kalau sampai kapannya itu dewasa sampai sekarang pun itu masih bisa kita terapin untuk anak kita sih. Jadi kayak misalnya umurku yang udah menginjak 30 ini pun kalau memang
parentsku atau orang tua aku masih ngajarin secara finansial, itu aku masih welcome banget. Karena masih banyak banget yang harus aku pelajari, karena juga pengalaman dibanding kita ya. Jadi untuk batas sampai kapan ngajarinya itu nggak terbatas. Mau sampai dewasa, sampai kita tua pun itu nggak apa-apa gitu. Karena makin sering belajar, justru kita juga makin luas untuk menghadapi finansial yang lagi kita hadapi sih, Kak Anggi. Tuh. Oke. Berarti ilmunya nih terus kepake ya Kak sebenarnya. Jadi nggak perlu dari Betul. waktu kecil tuh sampai umur, misal berhenti di umur 12 tahun, oh enggak. Karena seterusnya kita akan terus berhadapan namanya finansial ya Kak. Sampai besar malah ya. Betul, betul sampai besar, sampai tua, itu akan Sampai kepake tua. terus. Mm-mm. Berarti ilmunya kepake terus nih Kak Anggi. Jadi bisa diteruskan untuk pembelajaran ilmu finansialnya gitu. Kita lanjut di pertanyaannya Kak Hamba Allah. Oke, baik. Pertanyaannya ini apa perbedaan antara tabungan pendidikan, Mm-mm. asuransi pendidikan, dan investasi untuk pendidikan? Apa strategi terbaik jika baru mulai menabung pendidikan saat anak sudah memasuki usia sekolah? Oke, yang pertama perbedaan tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan itu berarti menyimpan uang di bank atau di mana gitu ya, aman tapi biasanya bunganya rendah. Itu tabungan. Kalau asuransi itu biasanya gabungan dari tabungan dan perlindungan jiwa. Jadi memastikan biaya pendidikan tetap ada meski terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu asuransi. Jadi bentuknya jaminan. Nah, kalau investasi pendidikan itu biasanya menyimpan uang di reksadana kayak tadi atau saham atau investasinya dalam bentuk lain dengan potensi return tinggi, tapi memang ada resiko, ya meskipun resikonya sekecil apapun itu. Itu biasanya investasi. Karena mau investasi sama apapun biasanya itu punya resiko gitu. Meskipun sekecil apapun ya resikonya. Kemudian untuk strategi jika baru mulai nih. Apa strategi terbaik jika baru memulai menabung pendidikan saat anak sudah memasuki usia sekolah? Yang pertama, pilih investasi jangka pendek. Atau jangka panjang juga nggak apa-apa kalau buat menuju ke yang lebih jenjang lama gitu ya, itu panjang juga nggak apa-apa. Kemudian diversifikasi nih antara tabungan sama investasi. Itu kalau bisa balance tabungan sama investasi. Investasinya gitu ya. Dan yang terakhir itu pastinya buat anggaran, mulai menabung, dan yang terakhir konsisten. Karena biasanya tuh awal dari strategi, itu akhirnya kalau nggak konsisten itu susah dan berat Kak, Kak hamba Allah gitu. Jadi pastikan ketika sudah memulai strategi untuk menabung pendidikan, itu pastikan konsisten gitu. Atau kalau emang emang apa ya biar nggak keberatan untuk menyisihkan itu bisa auto debit gitu-gitu juga solusi sih. Jadi nggak terasa per bulannya. Pokoknya mulai dari sekarang itu semakin cepat lebih baik buat nabung pendidikannya. Jadi nggak ada kata terlambat. Oke, yang penting mulai dulu aja ya Kak. Kayak jargonnya toko sebelah nih. Oh iya, Yang penting mulai dulu aja investasi mau dari instrumen apa, tabungan gitu ya, atau mulai langsung investasi juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten dan ingat tadi rumus lagi 50, 30, 20. Biar tetap stabil nih. Jadi nabung dapat, tapi kebutuhan sehari-hari juga bisa terpenuhi gitu ya Kak. tapi ya balik ya, jangan jangan aku mau nabung nih, aku mau nabung, terus rumusnya jadi berantakan. Kadang ada yang kayak Hmm. ikutan FOMO mau nabung, jadi rumusnya tuh nabungnya digedein tuh Kak. Biasanya yang maksain nabungnya terlalu gede itu bisa apa ya, mendorong diri kayak ya udah kepake nabung lagi. Jadi seakan-akan kayak nggak punya duit. Hmm. Pasti pasti sebagian dari orang pernah merasakan itu. Ketika rumusnya berantakan, nilai tabungannya ditambah, itu kan akan mengurangi kebutuhan tersier ya. Itu pasti Mm-mm. ya kepake lagi buat nabung. Itu kan berarti kecewa ya. Nabung kok kecewa, invest kok kecewa di situ loh. Jadi nggak usah berantakan dari rumus, tetap aja di rumus saja 50, 30, 20 tadi. Gitu. Oke. Yang penting kebutuhan sehari-harinya terpenuhi dulu, terus nabungnya nah pakai rumus yang tadi gitu ya.
Oke deh, berarti dari 5 penanya tadi minta tolong untuk dituliskan ya emailnya di kolom chat. Nanti akan mendapatkan emas yang akan ditambahkan di aplikasi Sharia Coin. Jadi sebelumnya diharapkan sudah install aplikasi Sharia Coin ya untuk Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi nanti dapat emasnya langsung di aplikasi Sharia Coin. Terima kasih Kak Lia hari ini atas waktunya dan materinya yang super banget nih. Kita belajar investasi finansial di hari Sabtu yang cerah ini. Kalau di sini sih tadi sempat hujan sih Kak. Tapi Oh nyata, ya, iya, tapi nyata abis itu cerah lagi. Berarti emang udah barokah ini acaranya kita insya Allah gitu. Terima kasih banyak. Mungkin eh, bisa teman-teman untuk nyalain kamera dulu nih. Kita mau foto bareng sama pemateri juga gitu. Minta tolong untuk dinyalakan kameranya ya. Nyata ini Kak yang tadi dengerin materi kalian nih, baru oh kelihatan iya, mukanya nih. baru kelihatan. Ada yang lagi di rumah, Oke. ada yang lagi di kantor kayaknya ya. Iya ya. Oh ada yang pasang background juga nih Kak, sama kayak kita, virtual backgroundnya tuh. Oke, videonya aku ganti dulu. Boleh, Kak Cahya nih tadi udah tanya, mungkin Kak Cahya bisa ditunjukkan mukanya, Kak Diandra, Kak Kevin, masih banyak nih Kak yang belum buka kamera nih, kita tunggu sebentar ya. Boleh, boleh. Wah ada Kak Nurohim nih langsung belajar bareng sama anaknya nih Kak, di bawah anaknya. Wah, Kecil habis ini langsung invest ya. langsung investasi nih ya insya Allah nih. Si Ade udah dapet ilmu bermanfaat juga nih, berarti dari tadi nyimak. Oke deh, kayaknya udah ya. Mungkin lagi pada di jalan kali ini ya. Kita coba eh, foto dulu, senyum aja. Mungkin. Oke, satu, dua, oke. Mungkin bisa tangannya dikepalkan atau bentuk V gimana ya Kak? Enak ya? Di kepala aja ya. Semangat ya, semangat. 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 Semangat di apa Sabtu siang ini. Oke, satu, dua, oke deh. Terima kasih buat kalian atas materinya. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semua yang udah hadir di webinar pada siang hari ini. Sekarang kita mau lanjut nih Kak untuk jelasin mengenai Sharia Coin gitu. Jadi kan tadi udah dibahas ya untuk teman-teman sekalian. Sekiranya kalau mulai investasi itu baiknya eh, gimana sih giatnya, gimana sih kiatnya gitu. Terus eh, di sini ada Sharia Coin nih. Sharia Coin itu kita punya produk namanya tabungan pendidikan. Nah, tabungan ini bisa banget untuk Bapak Ibu semua nabung mulai dari Rp5.000 gitu. Jadi kalau misalkan beli emas fisik itu kan langsung nih harus uangnya ada banyak gitu ya. Sekarang saja 0,5 gram untuk antam itu sudah sampai di harga 800.000 gitu. Jadi kalau misalkan mungkin Bapak Ibu semua kayak keberatan nih kalau misalkan langsung mengeluarkan uang 800.000 atau emang bener baru mulai jadi untuk tabungan secara rupiahnya belum cukup nih untuk beli emas fisik secara langsung. Nah, di Syariah Coin itu ada banget nih yang namanya beli emas digital mulai dari Rp5.000. Nah, untuk emasnya ini bentuknya digital dan kita itu sudah terdaftar di Bapepti. Jadi, insya Allah emasnya aman dan ada gitu fisiknya. Jadi, kalau misalkan kita beli eh, secara digital, terus khawatir nih emasnya nanti ada atau enggak ya. Nah itu
Ada teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ditarik emasnya itu bisa banget di aplikasi Syariah Coin. Dan juga misalkan nih teman-teman sekalian emasnya pengen dicairin nih, pengen secara rupiah, dibalikin lagi secara rupiah gitu. Bisa untuk emasnya digadai atau dijual. Tapi dari aku sih sarannya digadai aja ya. Jadi emasnya itu tetap utuh tanpa harus menghilangkan nilai emasnya, tapi bisa dapat uangnya gitu. Karena kami kerjasama dengan PT Gadai Syariah Indonesia. Gitu teman-teman. Nah ini ada yang namanya eh, produk tabungan pendidikan. Jadi, kalau misalkan ada yang mau nabung, terus ada bagi hasilnya, jadi misalkan nabungnya udah 1 gram, nanti ada bagi hasilnya, jadi emasnya itu bisa tumbuh, nambah gitu. Nah, untuk teman-teman, boleh untuk dicek di aplikasi Syariah Coin, karena kita banyak produk menarik lainnya, seperti itu. Oke deh. Pak, oh iya. Untuk rekan-rekan sekalian yang sudah isi absensi, bisa juga untuk masuk ke link grup grup WhatsApp kita ya. Jadi uh, setelah acara ini kita ada grup yang bisa untuk membahas lanjutan dari investasi cerdas mengenai finansial stabil ini. Jadi untuk teman-teman boleh diklik di link grup WhatsApp yang ada di kolom chat untuk join ke grupnya. Oke? Ya, cari investasi yang aman, mudah, syariah untuk anak tuh di mana ya? Bisa next. Nah, hanya di Syariah Coin nih teman-teman untuk bisa nabung emas tapi juga bisa langsung bertumbuh gitu karena di tabungan pendidikan ini ada namanya bagi hasil. Jadi mulai nabung dari Rp5.000 aja itu udah bisa dan nanti bisa diinputkan nih mau tabungannya atas nama anak siapa. Misalkan atas nama Budi atau Ani. Oh, mungkin anak-anak sekarang namanya beda ya. Jadi kayak eh siapakah Kevin mungkin atau Anissa gitu ya. Nanti bisa didetailkan nih mau buat pendidikan anak yang mana gitu. Nanti dibuatkan plot-plotnya dan itu eh, sudah ada bagi hasilnya juga gitu. Jadi ini tumbuh terus. Jadi selain tumbuh secara nilai emasnya sendiri, tapi ini juga ada sistem bagi hasilnya. Jadi untung banget nih buat Bapak Ibu sekalian untuk mulai menabung di Syariah Coin. Nah, kebetulan juga ada promo nih di Syariah Coin mengenai tabungan pendidikan. Boleh di next? Nah, ini sekarang lagi ada promo nih untuk eh, tabungan pendidikan atau pensiun. Nah, jadi untuk nama produk kami itu ada tabungan pendidikan dan tabungan pensiun. Untuk pendidikan ini dikhususkan jika untuk masa depan anak. Nah, untuk pensiun ini bisa untuk bapak ibunya juga, misalkan mau pensiun di umur 60, tapi udah punya emas sekian gram. Nah, bisa banget dibikin di aplikasi Syariah Coin. Nah, sekarang lagi ada promonya nih untuk yang setoran awal mulai dari 0,25 gram itu udah bisa dapat hadiah langsung. Bisa dapat nilai secara rupiah sampai barang. Nah, barang ini bisa dipilih nih ada 3 macam per setoran awal yang dipilih gitu. Nah, jadi bisa nih kalau misalkan Bapak Ibu mau mulai nabung dan dapat bagi hasil plus hadiah langsung gitu di awal. Nah, ini sebagai simulasi aja ya. Jadi ada yang mulai dari 0,25 gram sampai 3 gram. Tapi kami punya banyak lagi nih eh, simulasinya kalau misalkan Bapak Ibu mau nabung lebih dari 3 gram. Nah, itu aja ke CS kami di 0811 888 triple 8 08961. Ulangi ya.
di 0811 triple 8 08 961. Nah, di situ buat Bapak Ibu yang pengen nih nabung, udah dapat untung dari kenaikan emas, terus nanti ada bagi hasilnya juga, dan ada hadiah langsung. Nah, ini udah untung banget ya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan eh, nabung tapi dapat hadiah juga gitu kan udah sangat untung gitu ya, menarik. Nah, ini bisa banget untuk bisa ikutan dan mulainya bisa dari 0,25 gram itu bisa banget untuk Bapak Ibu ikutin nih gitu. Oke deh. Kalau belum punya anak atau merit bisa buat tabungan pribadi bisa tetap dapat hadiah nggak? Bisa. Jadi tabungan ini sebenarnya sifatnya general Kak. Jadi nggak harus yang udah punya anak banget atau yang udah mau pensiun banget gitu juga nggak. Jadi untuk yang pribadi nih, saya masih single, terus pengen nabung juga kok hadiahnya menarik gitu. Itu bisa banget diajuin aja gitu. Jadi pokoknya nanti kakak tinggal buka tabungannya di aplikasi Syariah Coin, terus nanti klaim hadiahnya ya lewat call center kami di 0811 triple 8 triple 8 08 961 gitu. Nanti aku bantu diketik di kolom chat juga ya untuk nomornya ya. Kak, di Syariah Coin, apakah ada dewan syariahnya? Apakah semua produknya benar-benar aman secara syariah? Karena ilmu saya minim, jadi sangat berhati-hati. Nah, untuk Syariah Coin sendiri, kita punya, Kak, namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, itu sudah jadi pengawas kita untuk bagian syariahnya. Jadi secara platform, kita diawasi oleh Bapepti. Dan untuk syariahnya, kita diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah gitu. Bisa dicek juga Kak gitu. Jadi ini sudah aman, insya Allah aman karena semua emasnya itu ada fisiknya gitu. Jadi misalkan yang beli emas digital itu pun ada emas fisik ya sebenarnya gitu. Jadi kalau misal sewaktu-waktu kakak mau narik nih uang emas saldo emas digital ya itu bisa banget karena emasnya itu selalu ready gitu. Jadi insya Allah aman ya Kak karena kita sudah diawasi gitu. Nah, untuk Dewan Pengawas Syariah Syariah Coin sendiri itu ada Ustadz AM Hasan Ali dari MUI. Nah, itu bisa dicek juga, Kak. Pokoknya kita semuanya transparan. Mau cek nih emasnya, terus mau coba cetak fisik, itu bisa banget langsung dapetin emasnya juga. Kalau cetak emasnya, dia bentuk apa, Kak? Gitu. Oke, kalau misalkan untuk cetak emasnya sendiri, dari emas digital ke emas fisik, kita ada beberapa jenis cetakan, Kak. Jadi ada cetakan Antam, cetakan Lotus Archie. Nah, kalau misalkan cetakan Antam, kita mulai dari 0,5 gram. Kalau misalkan Lotus Archie juga sih 0,5 gram gitu. Jadi, bisa pilih nih. Kan mungkin sekarang orang taunya cetakan Antam ya yang paling umum ya. Nah, itu bisa juga kakak pilih. Nanti ada di aplikasi untuk cetak emas gitu. Jadi, mudah banget sih karena semua prosesnya itu melalui aplikasi. Jadi nggak harus ke kantor, masih bisa dikirim Kak langsung ke rumah kakak masing-masing gitu. Mbak, itu Syariah Coin tadi infonya bisa mulai dari 5.000. Itu jenis investasi atau nabung ya. Nah, untuk 5.000 rupiah yang tadi aku sebutin itu udah investasi, Kak. Gitu. Jadi, bukan lagi bentuk 5.000 rupiah. Tapi 5.000 rupiahnya ini udah dibentukkan dalam emas. Dalam 0, sekian gram gitu ya. Jadi, eh, bukan lagi yang namanya nabung. Nabung sih, namanya nabung emas gitu ya. Jadi, udah investasi, tapi mulainya dari angka yang paling kecil tuh 5.000 rupiah gitu. Nah, jadi bukan lagi dalam bentuk rupiah ya, karena udah dibelikan emas. Nah, nanti tinggal kakak rutin aja nih nabung 5.000 rupiah, terus dikumpulin misal mau ditarik 0,5 gram, setelah 0,5 gram mau dicetak Antam, itu bisa banget gitu. Jadi nanti udah punya fisiknya nih. Oh, aku udah sempat loh nabung di Syariah Coin mulai dari 5.000 ku cicil tiap bulan, terus udah bisa megang emas fisiknya sekarang gitu. Ada yang buat hadiah-hadiah atau gift series, Kak? Ada. Jadi nanti di aplikasi Syariah Coin itu
eh bisa cetak emas fisik, Lotus Archie 0,5 itu juga dalam bentuk gift series. Dan juga kita ada penjualan fisik juga harian gitu. Jadi bisa dipilih tuh mau yang desainnya misalkan happy birthday gitu. Misal mau kasih ke saudara terdekat mau beliin emas tapi ada tulisannya happy birthday gitu. Itu bisa banget gitu. Terus misalkan mau hari guru nih, hari guru mau tulisan terima kasih guruku atau eh, tulisan selamat gitu ya. Itu bisa banget nanti bisa hubungin langsung di eh, customer service kita atau bisa langsung cek di aplikasi Syariah Koinnya gitu. Untuk biaya cetak emasnya ada nanti dicek aja di aplikasi Syariah Koin karena beragam nih Kak. Jadi untuk misalkan gramasi di 0,5 gram dan 1 gram itu berbeda biaya cetaknya, disesuaikan. Jadi misalkan kakak mau narik yang 1 gram itu ada nanti biayanya gitu. Nah itu emasnya nanti bisa langsung dikirim Kak. Jadi nggak perlu ke kantor, itu udah bisa dapetin emasnya gitu. Buat hadiah anak-anak yang berprestasi gitu, bisa juga Kak. Ada banyak kita desainnya nanti bisa dicek aja di aplikasi Syariah Coinnya ya Kak. Karena desainnya kita macam-macam nih. Mungkin ada yang maunya eh, desainnya yang backgroundnya hitam aja atau yang berwarna-warni. Nah itu bisa banget nanti dipilih ya Kak. Nah, untuk harga emasnya ikut harga pasaran terus atau di awal kita investasi itu untuk harga emasnya ya, Mbak. Nah, jadi karena dasar untuk menabung emas itu adalah jangka panjang, nah pembelian emas itu di harga hari itu yang dibayarkan gitu. Misalkan kakak udah top up nih 10.000, mau beli emas 5.000. Nah, pembelian emas 5.000 di hari itu sudah yang kakak beli aja gitu. Nanti untuk hari berikutnya emasnya tuh nilainya nggak selalu 5.000. Misalkan harga emas naik, ya nilai emasnya itu akan naik juga gitu. Jadi mulai bergerak tuh si investasi yang tadi dimaksud. Kalau misalkan nabung kan 5.000 aja, terus udah gitu ya. Nanti ya udah tetap 5.000 mau sampai tahun berikutnya gitu. Itu tetap 5.000. Nah, kalau misalkan ini udah dibelikan emas, nilai 5.000 itu akan berubah gitu, mengikuti harga emasnya. Kalau misalkan dia naik, dia akan terus naik tuh. Jadi misalkan hari ini harga 5.000, bisa jadi di hari-hari berikutnya itu nilainya udah seperti 7.000 rupiah. Nah itu, makanya emas itu sebenarnya instrumen yang sangat aman nih buat menjaga dari inflasi gitu. Kak, kalau beli fisik langsung apa bisa? Bisa juga, Kak. Nah, ini beli fisik langsung itu bisa di aplikasi juga di Syariah Coin. Jadi, belinya tinggal kayak cekot barang aja. Kalau misalkan mau, oh hari ini aku lagi ada uang nih, cukup buat beli 5 gram. Langsung beli, dipilih ada namanya menu marketplace. Nah, di situ kita bisa langsung pilih emasnya mau emas fisik, cetakan Antam, Lotus Archie, Big Gold, itu ada. Jadi nanti kakak tinggal pilih, terus pilih pengirimannya, mau ke kantor langsung pengambilannya atau pengiriman em, langsung dikirim ke rumah gitu, itu juga bisa kak gitu. Jadi aman, insya Allah aman karena kita juga sudah kerjasama dengan ekspedisinya. Karena kan harga emas itu setiap saat berubah terus, Mbak. Iya, betul. Karena harga emas berubah terus, kan kita makanya menjaga nih biar nilai rupiah kita tuh tetap sama di tahun-tahun berikutnya. Anggaplah kita punya uang 10.000 nih. 10.000 di tahun ini kita bisa beli nasi uduk gitu ya. Ternyata di 2 tahun, 3 tahun ke depan 10.000 itu udah nggak berarti lagi untuk beli nasi uduk gitu, anggaplah. Nah, di sini emas itu menjaga nilai itu. Jadi harganya itu akan nilainya tuh akan tetap sama gitu. Misalkan dulu bisa beli 100.000 itu bisa buat belanja bulanan. Nah, di 2 tahun berikutnya itu tetap belanja bulanan dengan barang yang sama. Karena nilainya kita jaga dalam bentuk emas kayak gitu. Makanya kan yang tadi mulai dari 5.000 aja tuh kita udah bisa jaga nilai 5.000 kita di tahun ini, di hari ini gitu. Misalkan beli 5.000 itu udah langsung bentuknya itu aman gitu ya. Kayak gitu kurang lebih Kak. Nah, Sharia Coin tuh ada keunggulan banget nih kalau misalkan mau dibandingin sama yang lain.
Kita itu ada kepatuhan syariah. Jadi kita menggunakan akad wadiah yat amanah untuk tabungan emas syariah. Jadi sesuai nih investasinya sesuai dengan prinsip Islam. Balik lagi sama yang tadi ditanyakan soal dewan pengawas. Nah, itu eh berkaitan gitu. Jadi makanya kita bisa patuh syariah karena kita memiliki dewan pengawas syariah. Kita juga regulasinya aman nih, terdaftar di Bapepti, anggota ICDX dan ICH yang menjamin transparansi pelindungan bagi setiap nasabah gitu. Jadi nggak usah khawatir, emas kalian itu pasti tercatat gitu. Karena tercatatnya nggak cuma di Syariah Coin, sama di badan pengawas kita juga. Kak, untuk dapat hadiah tadi sampai kapan? Promo ini berjalan selama 1 tahun ya, Kak, sampai 31 Desember 2025 gitu. Jadi masih panjang sih waktunya, karena ini juga baru diperpanjang, Kak. Jadi jangan sampai kelewatan. Mending kita coba, kalau misalkan kakaknya masih nggak mau, kalau misalkan terlalu besar gitu. Nah, itu bisa banget dari yang 0,25 gram tadi, 0,25 gram gitu. Jadi, mulainya nggak harus langsung besar, tapi udah bisa dapat keuntungan gitu, hadiah langsung, dan juga bagi hasil tiap minggunya. Nah, ini untuk bagi hasilnya, kita diberikan setiap Jumat ya, Kak. Jadi, nggak harus nunggu, eh, akhir bulan baru dapat nih bagi hasilnya, nggak. Jadi, setiap hari Jumat kita udah proses untuk bagi hasil. Jadi, udah dapat keuntungan nih dari yang nabung. Untuk hadiahnya langsung top up ke investasi kita atau gimana, Mbak? Nah, untuk hadiah yang tadi kan ada pilihannya ya. Tadi ada yang hadiah untuk rupiah atau barang. Kalau misalkan dipilihnya rupiah, nanti akan ditop upkan langsung di aplikasi Syariah Coin-nya, Kak. Langsung didapatkan nih saldo rupiahnya dan bisa ditarik saldonya. Kita penarikan dalam 1 hari ada 3 kali, Kak, penarikan penarikan saldo. Jadi lebih fleksibel nih kalau misalkan kakak mau narik, butuh nih hari ini uangnya secara rupiah gitu. Nah, itu bisa banget langsung pengajuan penarikan saldo. Nah, untuk yang hadiah barang nanti bisa diproses dalam H+7 ya Kak maksimal. Jadi hadiahnya akan dikirimkan ke alamat yang sudah diklaim oleh nasabah gitu ya. Nah, kita tuh eh, fleksibilitasnya juga tinggi Kak. Jadi yang tadi saya bilang mulai dari 5.000 aja itu udah bisa punya emas. Benar-benar punya emas gitu ya. Jadi bukan yang masih tersimpan dalam bentuk rupiah. Jadi nggak harus nunggu banyak dulu uangnya, kita udah bisa punya emas di aplikasi Syariah Coin. Kalau misalkan emasnya sewaktu-waktu, oh butuh nih, misalkan udah disisihkan seperti yang tadi Kalia bilang, 50, 30, 20, terus di 20% untuk investasi ternyata eh, masih kurang nih kebutuhan hariannya. Nah, di aplikasi Syariah Coin, emas yang udah dipunya tadi, itu bisa digadai. Jadi, nilai emasnya nggak hilang, tapi kita bisa dapat nilai rupiahnya gitu. Nah, itu udah mudah banget karena semuanya prosesnya secara digital lewat aplikasi. Nah, terus nanti bisa langsung dapetin uangnya dicairin ke rekening yang dimiliki oleh nasabah gitu. Jadi emasnya aman nih Kak. Jadi nggak harus dijual dulu. Emasnya kan nanti kalau dijual kita harus beli lagi nih. Tapi kayak nimbang-nimbang nih. Belinya kapan ya? Terus uangnya udah ada belum ya gitu. Nah ini nggak usah. Kita kalau misalnya udah punya emasnya, tinggal digadai, nanti dapat uang rupiahnya, terus lunasin gadai, emasnya bisa balik lagi. Sesimpel itu. Oke deh. Untuk pencairan dalam bentuk rupiah diproses berapa lama, Mbak? Untuk pencairan dalam rupiah, itu dalam 1 hari kita ada 3 kali proses pengajuan gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu 3 hari ke depan baru dapat nih pencairan dari hasil gadai kita. Misalkan emasnya habis digadai, nah itu dalam 1 hari aja kita ada 3 kali pencairan. Jadi lebih fleksibel ya Kak. Nah, jadi bisa langsung di hari yang sama itu dapetin rupiahnya ke rekening yang sudah terdaftar gitu. Ada lagi kah yang mau ditanya? Oke, untuk seluruh peserta sudah mengisi link absensi yang ada di kolom chat, karena nanti kita ada
bagi-bagi emas lagi nih. Bagi-bagi emas nih setelah kita bahas soal investasi, finansial stabil, terus bahas soal nabung yang sangat murah mulai dari 5.000 di aplikasi Syariah Coin itu sekarang kita mau bagi-bagi emas gitu. Jadi untuk eh, Bapak Ibu sekalian yang sudah isi link absensi boleh di chat di grup sudah gitu ya. Wah, ada semangat banget nih mau bagi-bagi emasnya nih. Oke deh. Link absensinya ada Kak di atas saya. Coba aku kirim ulang ya. Pokoknya nanti kalau misalkan udah diisi linknya, tapi orangnya nggak ada nih, ternyata sampai di akhir acara, kita skip ya. Kita akan lanjut ke orang berikutnya yang beruntung gitu. Zaitun bagi-bagi emas Kak. Wah, keren Kak Suci. Ini juga sudah oke, udah banyak yang ngelis ya. Jangan lupa diisi link absensinya dan jangan lupa untuk install aplikasi Syariah Coin dulu ya. Karena nanti hadiahnya akan langsung diproses di aplikasi Syariah Coin. Nah, untuk teman-teman yang baru tahu nih soal Syariah Coin, boleh banget untuk install aplikasinya dan lengkapi data nanti akan dapat emas gratis lagi. Beh, Syariah Coin ini kayaknya ini ya sangat berkah ya insya Allah ya karena bagi-bagi emas mulu nih. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai install aplikasi Syariah Coin, daftar, itu bisa banget dapat emas juga di awal gitu. Jadi tinggal lengkapin data aja, itu udah bisa dapat emas 0,01 gram gitu. Nah, ini di luar eh, apa bagi-bagi emas di siang hari ini ya gitu. Jadi ayo daftar dulu, lengkapin data. Nah, dan nanti dapetin emas gratis. Nanti ditambah lagi dapat emas juga dari acara webinar ini, jadi makin cuan sih insya Allah ya. Ini sudah pada install aplikasi Syariah Coin kah? Atau baru mulai mau cek-cek dulu gitu di aplikasinya ada apa sih menunya apa aja gitu. Karena di aplikasi Syariah Coin ini sangat eh, terintegrasi gitu ya. Jadi kalau misalkan mau cek harga emas tahunan, mau cek produknya apa aja nih yang ada bagi hasilnya, terus misalkan mau nggak coba gadai, itu bisa banget di aplikasi Syariah Coin tuh lengkap semua. Dan jangan lupa untuk masuk ke link grup ya. Ada link grup untuk ruang parenting dan cerdas keuangan yang ada di grup chat. Boleh diklik dulu, kita join dulu nih di grup chatnya. Nanti baru aku mulai spin wheelnya ya, biar bisa nentuin nih siapa nih 10 orang yang beruntung buat dapetin eh, emasnya gitu. Udah pada join ke link WhatsApp yang ada di kolom chat? Boleh yang udah join bisa bilang, sudah Kak, sudah masuk gitu. Bisa ya? Oke deh. Sudah join, sudah. Wah, mantap nih. Insya Allah nih yang ikutan webinar pada hari ini bisa jadi orang tua cerdas yang bisa membekali anaknya supaya bisa terbebas dari yang namanya generasi sandwich ya. Mungkin orang-orang sekarang lagi ramainya generasi sandwich ya.
Jadi kita bisa menghindari hal itu dengan membekali anak kita dengan eh, investasi. Jadi udah punya bekal untuk finansialnya anak kita nanti. Oke, kita sekarang mulai spin ya. Untuk yang pertama, boleh dibantu. Untuk yang namanya muncul, boleh nanti langsung dinyalakan kameranya ya untuk memastikan nih masih beneran ada di Zoom atau enggak nih. Rin Rin, boleh untuk dinyalakan kameranya? Halo Kak Rin Rin. Gimana Kak Rin Rin sudah bisa dinyalakan kameranya? Oke, Alhamdulillah. Berarti Kak Rin Rin dapat ya. Aplikasinya udah diinstal Kak? Sudah install aplikasi Syariah Koinnya? Mic-nya belum nyala Kak. Kayaknya lagi ada gangguan nih. Oke deh, Kak Rin Rin dapat nih. Yang pertama, dapetin emas gratisnya. Bisa dibantu untuk eh di chat ya, emailnya di kolom chat. Oke, kita lanjut ke orang yang kedua. Boleh dibantu spin? Ya, Kak Yudo Derajat Baskoro, boleh dinyalakan kameranya nih. Kak Yudo, oke. Kak Yudo udah nyalain kamera. Selamat ya, Kak. Udah install aplikasi Syariah Coin-nya? Udah, Mbak. Sudah ya? Oke deh. Bisa dibantu untuk emailnya di kolom chat ya, Kak. Kita Oke. lanjut ke orang nomor tiga. Ayo, masih banyak nih kesempatan nih. Baru tiga orang nih yang dapat nih. Siapakah yang dapat? Orang ketiga. Kak Anis Setianingrum. Halo Kak Anis, boleh dinyalakan kameranya? Kak Anis, apakah masih ada di Zoom? Kita hitung aja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mohon maaf Kak Anis. Jadi belum dapat nih hadiahnya. Kita lanjut. Masih ya orang ketiga ya. Boleh di spin? Boleh dibantu untuk spinnya? Mau ditunggu ya Kak? Mau diatur dulu ini spinnya. Baru dua orang nih yang dapat nih. Kita masih punya 8 lagi untuk bisa bagi-bagi emas lagi nih. Oke, kita bisa lanjut spin lagi. Kira-kira siapa yang dapat ya? Semoga yang masih standby di sini bisa dapat rezekinya nih, emas gratisnya nih. Ivan Syahreza, kakak Ivan Syahreza, boleh dinyalakan kameranya? Alhamdulillah ya kak, dapat emas gratis nih kak. Sudah install aplikasi Syariah Coin-nya kak? Alhamdulillah, makasih Kak. Sama-sama. Sudah install aplikasinya kak untuk aplikasi Syariah Coin-nya? Sudah, Sudah, alhamdulillah. boleh. Boleh dibantu emailnya ya kak di kolom chat. Terima kasih. Kita lanjut Ah, ke orang keempat.
Orang keempat yang dapat emas gratis nih. Yuk, boleh di spin. Kakak Farah. Kakak Farah boleh dinyalakan kameranya? Oke deh Kakak Farah. Selamat ya Kak. Dapat emas gratis nih dari Sharia Coin. Sudah install aplikasinya? Sudah, Kak. Oke, nanti akan di top up ya Kak di aplikasi Sharia Coinnya. Boleh dibantu emailnya di kolom chat. Kita lanjut orang kelima ya. Orang kelima. Kita spin. Kak Khairul Umam. Boleh Kak Khairul Umam untuk nyalakan kameranya? Oh, Kak Khairul Umam yang hamba Allah ini ya? Benar gak Kak? Halo? Ya, Oke. Selamat ya Kak, dapat emas gratis nih dari Sharia Coin. Boleh dibantu emailnya ya Kak yang terdaftar di Sharia Coin di kolom chat. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke orang keenam. Kita spin lagi. Orang-orang sering. Masih ada, sekarang orang keenam. Kak Erika Nursandi. Kak Erika Nursandi, apakah masih ada di Zoom? Boleh dinyalakan kameranya Kak? Kak Erika Nursandi masih ada di grup? Di Zoom? Kita hitung ya 5, Betul. 4, 3, 2, 1. Oke, mohon maaf Kak Erika Nursandi ini belum beruntung jadi orang keenam nih. Kita hapuskan dulu. Oke, kita lanjut. Spin lagi nih, masih orang keenam nih. Kira-kira siapa ya yang dapat ya? Selamat buat Kak Fani Fitria. Kak Fani Fitria masih ada di Zoom, boleh dinyalakan kameranya? Gimana Kak Fani Fitria? Apakah ada nih? Masih di grup kah? Masih di Zoom kah? Wah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mohon maaf Kak Fani Fitria juga belum beruntung nih buat nyalain kamera nih. Jadi kita lanjut ya. Orang keenam lagi. Masih belum tahu nih siapa nih yang dapat di orang keenam nih. Oke, siapa ya yang kira-kira dapat jadi orang keenam? Bisa. Wih, Eh, udah ada yang W2 nih kayaknya namanya muncul ya. iya, muncul. Sofian Dana, Kak Sofian Dana, Opian Dana sini ya. Selamat Betul. ya, selamat ya Kak. Udah install aplikasi Share Coin-nya Kak? Sudah dong. Oke deh, nanti akan ditopapkan. Boleh dibantu emailnya ya? Boleh, siap, siap. Oke deh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kita lanjut ke orang ketujuh. Oh, selamat Pak. Pak Pian yang manggilnya ya. Oke, kita lanjut ke orang ketujuh. Oh, dihapus dulu sebentar ya. Siapa yang dapat nih orang ketujuh? Jadi orang beruntung yang dapat emas gratis. Kak Dewi. Boleh Kak Dewi dinyalakan kameranya? Apakah Kak Dewi masih? Oh, sudah muncul ya. Selamat Kak Dewi. Sudah install aplikasi Sharia Coin ya? Sudah ya. Teknik kayaknya ngomong sudah tapi mic-nya nggak nyala soalnya nggak kedengeran. Oh iya, udah install. Udah install. Oke. Selamat ya Kak, dapat emas gratis dari Sharia Coin. Boleh dibantu emailnya ya Kak di kolom chat. Oke, makasih Mbak. Ya, Ya. sama-sama. Berarti sekarang orang ke-8 nih. Sisa 3 lagi ya.
8, 9, 10. Nih, 3 orang lagi yang beruntung kira-kira dari list nama yang sudah isi absen nih. Siapa nih yang bakal dapat nih ya? Kita coba spin ya. Kak Asep Agung Sutisna. Boleh Kak Asep Agung Sutisna buat dinyalahin kameranya? Halo Kak Asep Agung Sutisna. Apakah sudah masuk untuk nyalain kamera? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mohon maaf Kak Asep Agung Sutisna belum beruntung nih dapat emasnya. Kita lanjut lagi yuk untuk cari orang ke-8-nya. Kak Asep Agung masih ada, tapi nggak nyalain kamera, Kak. Iya, kita syaratnya nyalain kamera dulu nih. Kita nyalain kamera baru bisa dapat emasnya, oke? Lanjut, masih orang ke-8, kita spin lagi. Kak Fitri Indriawati. Boleh Kak Fitri Indriawati untuk nyalain kameranya? Ya, Oke, wah. Lagi nggak di rumah nih kayaknya nih. Backgroundnya masjid ya. makasih. Selamat Kak Fitri, sudah install aplikasi Sharia Coin ya? Udah. Sudah, oke. Boleh dibantu untuk emailnya ya Kak di kolom chat. Nanti akan ditop upkan di aplikasinya. Oke, Makasih. sekarang lanjut orang ke-9. Oke, 2 orang lagi nih. Sekarang orangnya udah tinggal sedikit juga. 2 orang lagi siapa ya yang kira-kira bakal beruntung ya? Kita coba update lagi nih nama-namanya. Oke, sekarang kita spin orang ke-9. Siapa ya? 2 orang lagi nih. Kak Azari Husni. Kak Azari boleh dinyalakan kameranya? Oke deh, Kak Azari sudah install aplikasinya ya, Kak? Kayaknya udah nih. Nih, mic-nya juga Kak Dewi tadi nih. Oh ya, sudah Kak. Oh ya, sudah ya. Oke, dibantu untuk emailnya ya, Kak, di kolom chat. Ya, Terima kasih. Kita lanjut lagi nih, udah satu lagi. Nih yang eh, belum dapat nih, masih ada kesempatan 1 orang lagi. Kira-kira yang bakal dapat siapa ya? Kita coba spin. Siapakah yang dapat? Kak Anisetia Ningrum ini tadi udah kayaknya ya? Atau belum ya? Yang tadi nggak muncul kayaknya. Nggak ada tadi ya, sudah ya. Berarti dihapus ya, kita anulir ya. 1 kali lagi. Iya, tadi kelewat sepertinya untuk dihapus namanya. Sekali lagi yuk, deg-degan nih. Ada aja pas udah yang tinggal 1 terakhir. Kira-kira siapa ya yang bakal dapetin emas gratisnya nih? 1 lagi nih. Ternyata Kak Nurul Hidayah. Boleh Kak Nurul Hidayah untuk nyalakan kameranya? Halo Kak Nurul, apakah masih ada di Zoom? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mohon maaf Kak Nurul. Karena nggak bisa nyalain kameranya nih, kita lanjut lagi. Ayo, masih deg-degan kan nih? Yang masih stay nih. Dan belum dapat, nyata di 1 orang terakhir ada aja nih kayaknya dramanya nih. Jadinya masih ada yang belum dapat. Namanya orangnya nggak muncul gitu ya. Siapa yang kira-kira dapat? Kak Anggi Hasari. Boleh Kak Anggi? Alhamdulillah. Mic-nya belum dinyalakan, Kak. Mohon maaf, boleh diklik dulu. Ya, terima Yes. kasih. Ya, sudah install aplikasi Syariah Coin-nya, Kak Anggi? Lagi on proses, Mbak. Oke deh, boleh dibantu nanti untuk Loading. install dan lengkapi data ya.
Ya, siap, Mbak. Emailnya bisa dimasukkan di kolom chat dulu sekarang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga berkah ya, Kak. Amin. Oke deh, sudah berakhir nih bagi-bagi emasnya untuk 10 orang yang beruntung ya berdasarkan will tadi kita sama-sama saksiin gitu. Jadi udah fix insya Allah. eh Jangan merasa bersedih nih yang belum dapat karena insya Allah Syariah Coin bakal ada acara lagi untuk yang bagi-bagi emas juga gitu. Jadi materinya juga yang berbobot, yang sangat isinya full daging gitu ya kalau misalkan dibilang ya. Jadi insya Allah Syariah Coin bakal adain acara lagi yang kedepannya akan lebih menarik dengan materi yang lebih bisa buat tambahan masukan ilmu untuk teman-teman sekalian gitu. Dan jangan lupa untuk install aplikasi Syariah Coin dan mulai menabung nih. Seperti yang tadi aku bilang, mulai dari 5.000 aja tuh teman-teman udah bisa punya emas gitu. Jadi nggak harus nunggu uangnya banyak. Mulai dari 5.000 aja, mungkin dari kembalian atau di kantong ada sisa uang 5.000 itu udah bisa jadi bentuk emas di Syariah Coin. Kan di Syariah Coin juga ada Instagram nih, boleh di follow, ada syariahcoin.official, ada TikTok @syariahcoin.id, ada YouTube syariahcoin.official, website syariahcoin.co.id, dan ada kontak CS-nya yang tadi aku bilang. Oke, eh, kurang lebih sekian untuk materi webinar parenting pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.